aku, Inong. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal membahas tentang anemia pada anak. Oke, pada video sebelumnya, di video short itu aku sudah nyebutin ya apa aja sih tanda gejala anemia pada anak. Nah, jadi pada hari ini aku akan ngebahas secara detail pengertian serta bagaimana cara menangani anemia tersebut. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton di video aku dan jangan skip juga videonya ya bunda ya, biar semuanya lebih mengerti dan lebih paham. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang anemia. Oke, anemia adalah suatu kondisi yang terjadi ketika jumlah sel darah merah dan hemoglobin dalam tubuh berada dalam jumlah yang di bawah standar gitu ya. Gak cuma anak-anak, orang dewasa pun bisa mengalami anemia. Nah, apa sih hemoglobin gitu ya? Tadi kan aku udah nyebutin hemoglobin. Hemoglobin merupakan suatu protein yang ada di dalam sel darah merah yang berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, jadi hemoglobin itu adanya di dalam sel darah merah gitu ya, dan berfungsi untuk membawa oksigen ke dalam tubuh. Nah, bunda bisa bayangin ya, kalau misalkan Hb atau hemoglobin kita itu kurang, maka oksigen yang kita dapatkan untuk sel-sel di dalam tubuh kita pun akan berkurang gitu ya. Anak-anak yang dikatakan menderita anemia itu, yaitu kadar hemoglobinnya sekitar di bawah dari 11 sampai 13 gram per desiliter. Jadi normalnya itu minimal 11 gitu ya. Jadi 11 sampai 13 kayak gitu ya. Ada 3 penyebab kenapa anak bisa terjadi anemia. Yang pertama dari pola makan anak pastinya. Misalkan pola makannya yang salah. Misalkan dia makan cuman nasi sama lauk pauk aja, terus sayurnya kurang gitu. Sedangkan zat besi itu paling banyak ada di sayuran gitu ya. Nah, misalkan dia tidak suka makan sayur gitu ya. Nah, itu juga akan berpotensi terjadinya anemia. Apalagi tuh ya untuk anak yang susah makan, nafsu makannya kurang gitu ya. Nah, kemudian penyebab yang kedua adalah kalau misalkan anak tersebut terjadi perdarahan atau luka gitu ya. Misalkan anak itu jatuh tapi parah ya, lumayan parah gitu, darahnya banyak yang keluar. Nah, kemudian penyebab yang lainnya itu ada beberapa penyakit yang lain gitu. Oke, yang terpenting itu adalah cara mengatasinya gimana atau cara penanganannya gitu ya. Oke, yang pertama adalah yang pastinya perbaiki pola nutrisi. Nah, jadi bunda tuh harus berikan nutrisi yang terbaik untuk anak gitu ya. Nah, kemudian gimana sih kalau dia itu nggak nafsu makan gitu? Nah, oke, untuk cara yang kedua yang pastinya mengkonsumsi suplemen zat besi. Nah, ini tuh yang paling penting karena memang anemia itu kan artinya kekurangan zat besi gitu ya. Nah, kalian mungkin memang gak asing lagi sama yang namanya Peris seperti ini kemasannya. Dia ada yang drop dan ada yang sirup juga. Jadi aku sudah pernah konsultasikan sama temen aku, beliau dokter ya, teman di tempat kerja. Katanya sih untuk dosis pemberiannya kalian bisa lihat aja di kotaknya langsung. Itu juga bisa dipakai karena memang sesuai anjuran aja gitu. Mereka juga sudah mempertimbangkan kan gitu, nggak sembarangan bikin dosis gitu ya. Nah, jadi untuk di usia 6 hingga 1 tahun ya, kurang dari 1 tahun itu pakai yang drop ini ya. Jadi pakai Peris drop. Nah, kalau nggak salah nih aku udah nyatat, ternyata untuk drop ini juga bisa dikonsumsi untuk anak yang 1 sampai hingga 2 tahun ya. Kalau yang 6-12 bulan ini dikonsumsinya atau diminum sekitar 1 kali sehari sebanyak 0,6 mili. Kemudian untuk anak yang 1-2 tahun itu diminum 1 kali sehari sebanyak 0,8 mili. Nah, gitu untuk Peris drop ya. Nah, kemudian untuk Peris yang sirup itu juga bisa dipakai untuk dewasa ya. Tapi kan kalau yang dewasa banyak ya vitamin yang lain juga, obat minumnya gitu. Gak cuma Peris aja gitu yang mengandung zat besi ya. Oke, untuk anak yang di atas, mungkin di atas 2 tahun ya, itu bisa gunakan sirup Peris ini
1 kali sehari sebanyak setengah sendok takar atau dikira 2,5 mili gitu ya. Cara ini tuh sangat ampuh loh Bunda. Memberikan Peris ini tuh sudah terbukti ya. Soalnya teman aku, beliau itu bekerja selama 3 tahun ya di puskesmas. Sebelum dia pindah ke puskesmas tempat aku kerja ini, beliau sudah buktikan katanya selama 3 tahun program pemberian sirup Peris ini. Jadi beliau itu memberikan ini dirasakan oleh dokter juga apabila anak itu kurang nafsu makannya ya. Jadi dikasih ya sekitar 1 hari tadi sekali gitu. Belum sampai belum sampai habis gitu ya, baru setengah botol mengkonsumsi atau meminum Peris ini, alhamdulillah katanya banyak yang review gitu dari ibu-ibu yang anaknya mengalami nafsu makan kurang itu, alhamdulillah katanya nafsu makannya sudah mulai bertambah. Kata temen aku, kalau anak itu terkena anemia, otomatis dia itu berarti susah makan. Dan kebalikannya, apabila dia susah makan maka akan berisiko anemia. Nah gitu ya. Nah kemudian untuk yang ketiga, bisa ditambah dengan multivitamin juga ya. Misalkan penambah nafsu makan yang lain gitu ya, yang banyak mengandung vitamin A gitu ya, bisa juga ditambahkan seperti itu. Tapi itu sebenarnya cara-cara yang terakhir sebenarnya ya, kalau untuk menambahkan vitamin itu ya. Tapi kalau untuk yang Peris tadi, untuk suplemen zat besi itu ya, itu sangat dibutuhkan karena memang untuk mengembalikan atau meningkatkan HB-nya gitu. Nah jadi kesimpulannya Bunda ya, misalkan anak Bunda itu susah makan udah lama nih, sekitar seminggu sampai 2 minggu, waduh susah banget makan, paling-paling cuma 1 atau 2 suap aja gitu. Nah coba deh cara ini ya Bunda ya, bisa kasih si Peris tadi, suplemen Peris, karena kemungkinan tadi ya sudah aku bilang ya, kalau anak yang susah makan itu akan berisiko anemia, dan sebaliknya jika anak mengalami anemia maka akan susah makan gitu ya. Jadi bertimbal balik kayak gitu ya. Semoga aja video kali ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan assalam.